saya Rizalina Biha sebagai siswi SMK Negeri 1 Kota Bekasi. Berkenankah Bapak untuk saya wawancarai pada kali ini? Insya Allah mau berkenan, silakan. Assalamualaikum semuanya. Berdasarkan materi kita, yakni tentang mempelajari kisah hidup tokoh inspiratif. Kali ini saya bersama Bapak Haji Afandi berada di satu ruangan untuk melakukan sesi wawancara. Mari langsung saja kita mulai sesi wawancara pada kali ini. Sebelumnya, Bapak Haji Afandi ya Pak? Ya. Apakah Bapak memiliki nama panggilan? Ya, Bapak nama panggilannya Pak Afandi. Nama lengkapnya Muhammad Afandi. Nah, karena pernah sekolah di Jogja, S1 dapat gelar insinyur. Jadi insinyur Muhammad Afandi. Oke, boleh tahu tidak Pak, Bapak ini berasal dari mana? Atau misalkan tempat atau tanggal lahir Bapak gitu? Oh iya, Bapak lahir di Pulau Sumatera ya, tepatnya di Lampung, 16 September tahun 67. Tinggalnya di sini, Komplek Puri Bintara Regensi, Bekasi Barat. Boleh diceritakan mungkin Bapak berasal dari keluarga yang seperti apa? Oh iya, keluarga Bapak tuh dari militer. Bapak 7 beradik, Bapak nomor 4. Dan pendidikan keluarga cukup keras ya. Bapak bukan dari keluarga yang mampu, dari keluarga prajurit. Jadi disiplinnya cukup keras untuk keseharian. Ya, tentang kedisiplinan ya Pak. Boleh disebutkan mungkin nama dari orang tua Bapak, ayah atau ibunya? Oh iya, kedua orang tua sudah almarhum. Bapak saya Pak Mukti, mungkin antara orang tua kan ada yang kenal kali ya. Orang tua saya meninggal tahun 2012. Namanya Pak Ngadino, istri orang Jawa. Ibu saya sudah almarhum juga, namanya Asbatul Ambia dari Bengkulu. Beliau meninggal di tempat saya tinggal awal di Lampung. Duka cita ya Pak. Ya. Mungkin Bapak memiliki hobi atau kegemaran di sela-sela waktu Bapak mungkin bersama anak atau kerabat Bapak lainnya? Apakah ada? Ya, kalau hobi dikaitkan dengan apa ya? Saya sih suka berorganisasi ya. Oh, ya. Sukanya berorganisasi, juga saya hobinya juga nyanyi ya, vokalis. Nah, beberapa kali sering kalau acara-acara tampil suka membawakan lagu. Terus yang terakhir itu saya suka traveling, touring, sepeda motor, mobil. Bapak suka? Kemana tuh Pak kira-kira travelingnya? Saya pernah naik sepeda motor dari Jogja sampai Lampung pernah. Wow. Terus kalau cuman ke Tasikmalaya, Bogor udah biasa loh. Itu naik sepeda aja Bapak? Naik sepeda motor. Oh, sepeda motor. Atau naik mobil ya. Oh. Biasa. Bapak memiliki seorang anak? Bapak punya 4 putri semua. Putri semua. Yang satu tinggal di Kuala Lumpur karena kuliah dan kerjanya di sana. Oh iya. Udah punya cucu. Yang nomor 2 di Unsut. Besok tanggal 5 wisuda. Yang nomor 3 di Brawijaya. Unsut itu apa maaf? Universitas Sudirman. Oh, Masya Allah. Jenderal Sudirman di Purwokerto. Yang nomor 4 di kelas 11 di Martia Bakti. Ah, ya. Oh iya, sama seumur sama kalian. Oke. Mungkin setiap orang kan punya pasangan hidup ya Pak. Nah mungkin Bapak bisa ceritakan kisah cinta Bapak bersama istri Bapak. Mungkin nama istri Bapak juga sedikit tidak apa-apa. Istri Bapak tuh apa ya? Pacaran pada saat kuliah di Jogja. Terus menikah. Beliau kuliah di jurusan sejarah dan bahasa Inggris. Asli Sumatera juga beliau, dari Bangka Belitung. Aktivitas sehari-hari sekarang ngurus rumah tangga lah. Karena bapak yang bekerja, dia cita-citanya sih pengen jadi bukan lembaga khusus bahasa Inggris ya. Tapi karena banyak kesibukan urus keluarga anak ya, sekarang dia bantu bapak di rumah saja. Oke, selanjutnya nih Pak, move dari kisah cinta Bapak kita ke riwayat pendidikan Bapak ini. Mungkin Bapak masih ingat tentang Bapak SD di mana, SMP di mana, atau tidak ingat juga tidak apa-apa sih Pak. Yang paling penting itu perguruan tingginya. Iya, Bapak ingat sih. Bapak SD, SMP, SMA itu di Lampung. Di Lampung, kemudian setiap SD ke SMP Bapak dapat beasiswa dan masuk gak pernah tes. Beasiswa terus dari SMP ke SMA Bapak juga beasiswa dan di sekolah unggulan. Masuk di kampus Bapak keterima di IPB, itu namanya dulu PMDK. Lulus tercepat pada waktu itu. 4 tahun 3 bulan Bapak sudah lulus.
Jurusan pertanian dulu agak susah ya. Iya. Termasuk jurusan apa ya namanya? Kalau sekarang itu fisika lah, kalau apa? IPA kalau dulu ya. Iya. 4 tahun 3 bulan lulus tercepat. Masuk itu ya seperti itulah. Tapi waktu kuliah sih Bapak sih nggak rajin-rajin amat persen kuliahnya. Bapak malah sambil kerja. Oh wow. Nyambi itu maksudnya bukan kerja permanen, part time ya, karena memang kita bertujuh bersaudara. Kemudian tidak mungkin bapak saya seorang atlet bisa membiayai anak yang masih 4 dulu kuliah. Jadi bapak berinisiatif nyambi kerja deh, bantu bengkel, macam-macam, pokoknya dagang juga, dagang baju keliling ke teman-teman kampus gitu ya. Jadi sambil kuliah pada waktu itu ya nyambi kerja di bengkel. Terus terakhir bapak ingat tuh, karena bapak lulus tercepat, baru 3 orang, belum sempat wisuda. Jadi menunggu teman-teman yang lain, kan wisuda itu harus banyak, nggak mungkin sedikit. Akhirnya bapak bantu teman-teman, bapak jadi joki skripsi loh. Soalnya kan joki balap, joki skripsi. Jadi kalau jurusan pertanian dulu skripsinya menghitung. Ada namanya regresi linier. Nah, kalau sekarang mungkin tes kelemahan itu regresi linier, pakai program Microsta. Kampus komputernya masih pakai DOS. Gak kayak sekarang udah canggih dah. Nah, bapak bantuin teman-teman yang tidak mampu menghitung itu supaya dia pada saat diuji di dosen lulus. Itu bapak bantu banyak orang. Nah, kemudian bapak panggil dosen, panggil kepala jurusan, dia nggak melanggar. Ternyata bapak dibelain. Kalau bapak nggak bantu mereka, terus bapak kapan wisudanya? Saya bilang, wisudanya kapan? Memang itu. Saya kan bantu orang tua. Oh, akhirnya disepakati boleh, tapi tidak boleh detail sampai ke kesimpulannya. Hanya menghitung saja. Ya, walhasil ada sekitar 13 orang itu terbantu dan ikut wisuda bareng bapak. Jadi kurang lebih sekalian mengajarkan juga. Iya, Pak. Kita memberikan pelajaran kepada mereka juga sih, teman-teman itu. Ya berbagi ilmu lah. Iya, Berbagi ilmu pada akhirnya menolong orang tua. Kan senang orang tua, orang yang sudah kan cepat pada lama-lama. Nanti ada dia juga ngalamin lah. Jadi orang tua bangga juga, terus bapak bisa berguna juga bagi teman Iya, bapak. mereka masih sampai hari ini mereka ingat. Kalau reuni itu kumpul tuh mereka ingat tuh. Wah, bahasa Jawa ya. Dan gak ono Pandi aku rak wisuda loh. Nah, kira-kira gitu bahasa Jawanya. Kalau nggak ada Pandi aku nggak wisuda. Saya panggilnya Pandi kan. Gitu. Masih ingat mereka jasa-jasa bapak. Masih komunikasi sampai hari ini. Oke, nah selama di jenjang pendidikan ini kan tadi seperti yang bapak klaim juga, bapak ini kan suka berorganisasi ya. Mungkin ada pengalaman organisasi selama di jenjang pendidikan itu apa Pak? Boleh disebutkan? Jadi bapak berorganisasi itu setelah selesai kuliah. Waktu di kuliah bapak nggak organisasi, bapak cuma ngurus koperasi sama dagang, niaga. Setelah lulus, sebenarnya berorganisasi itu dulu tuh jadi karena apa ya, situasional dan terpaksa. Bapak lulus duluan, tercepat, kemudian nilainya bagus tapi nyari kerjanya susah. Nah, akhirnya bapak organisasi, bapak masuk partai politik. Masuk partai politik sampai pernah menjadi anggota DPRD. Jadi sekarang bapak masih di partai politik, bapak di DPP salah satu ketua di Partai Umat, dan sekarang juga nyalek nih bapak tuh. Jadi kalau di jalan lihat foto bapak Avandi di bawah tiang listrik, itu bapak lah. Nah, doain supaya jadi ya. Amin. Kasih tahu teman-temannya kalau yang udah punya HP jangan lupa coblos bapak deh. Gitu. Itu politik organisasinya langsung kepada masyarakat. Oh ya Pak, mungkin selama masa hidup Bapak pasti ada penghargaan yang pernah Bapak terima. Apa tuh Pak kira-kira penghargaan tersebut? Apa ya yang saya ingat ya, karena dulu bapak jadi RW di sini nih, di 2 komplek ini nih, di Puri Bintang Regensi sama Mas Naga. Itu ada penghargaan dari anak-anak sini nih, anak-anak Karang Taruna ya. Itu namanya peduli lingkungan hidup. Nah, bapak dulu sangat peduli dengan bahaya banjir. Sangat peduli dengan bahaya banjir. Jadi teman-teman tuh kan yang ngasih penghargaan. Kalau penghargaan yang lain, karena bapak juga punya usaha buka lapangan pusat, pernah dapat penghargaan dari Unisma. Unisma itu ngasih penghargaan karena membantu beberapa mahasiswa yang apa ya, tugas akhir atau apa gitu. Pernah. Kalau yang lain selama DPRD
lupa ya, tapi pernah ada Bapak pernah ikut Lemhanas, Lembaga Pertahanan Nasional bersama Presiden tuh. SBY pernah ikut di Lemhanas. Yang lainnya Bapak lupa deh. Oke. Semasa hidup itu pasti ada kesulitan kan ya Pak ya. Nah mungkin bagaimana sih peristiwa yang sedikit menyedihkan dalam hidup Bapak dan bagaimana Bapak menyikapi hal tersebut? Apa ya? Jadi sesungguhnya sih sedih itu kan nggak pernah kita tampakkan ya. Iya. Dan bahagia juga tidak menjadi kita jumawa. Jadi sebenarnya bagi Bapak kan moto Bapak tuh jadikanlah setiap langkah itu tuh menjadi nilai ibadah. Jadi Bapak bukan nggak pernah mengalaminya, cuma kan kadang-kadang tingkat kesedihan kita tuh tidak sama dengan yang dilihat orang. Jadi prinsipnya begini kira-kira, kalau kita mengiri terhadap suatu kesuksesan seseorang, kita bicara sukses ya, tapi kita juga harus mengiri dengan musibah yang menimpa dia. Jadi jangan ngiri suksesnya doang, oh dia gini, jangan. Jadi pasti orang itu ada musibahnya. Kamu kuat nggak nanti mengalami musibah yang dialami dia? Jadi kalau mengiri pada suatu sukses atau rezekinya orang, ya harus ngiri juga dengan musibahnya. Jadi itu biasanya agak berdampingan antara rezeki dan musibah. Tak kesuksesan sama kegagalan itu sih suka beriringan. Ya dilalui saja. Nggak pernah saya merasa, jadi terpuruk begini, biasa-biasa aja. Semuanya pasti berlalu. Betul sekali. Bapak ini kan anggota DPRD Kota Bekasi, betul Bapak? Iya, sekarang udah nggak dulu ya. Ya dulu ya. Satu periode ya. Pada saat satu periode itu Bapak mulainya sejak kapan? Tahun 2004 sampai 2009. Karena DPRD itu masanya cuma 5 tahun. DPRD Kota 5 tahun, cuma 5 tahun, Provinsi 5 tahun, RI pun cuma 5 tahun. Jadi periode Indonesia cuma 5 tahun. Semua pejabat-pejabat politis atau publik itu 5 tahun. Kalau boleh tahu alasan Bapak ini masuk ke DPRD Kota Bekasi itu apa tuh Pak? Ada begini ya. Dulu merasa kita itu punya kemampuan, kemudian di akademis juga tidak kalah dengan teman-teman. Tapi kok di lapangan nyari kerjanya susah ya. Nah, jadi ada semacam rasa apa ya? Saya harus jadi ini. Jadi saya tempuh jalur organisasi untuk mengalihkan cita-cita saya gitu. Alhamdulillah akhirnya bisa masuk ke menjadi anggota dewan. Ya di situ berkiprah, lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dan lebih banyak kiprahnya untuk membuat peraturan, suatu kebaikan, suatu kebenaran, dan membantu pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Memang sebelumnya cita-cita Bapak itu apa? Saya dulu pengen jadi pilot aslinya. Yang pertama, yang kedua pengen keliling dunia, traveling gitu ya. Apa? Pengen, tapi alhamdulillah pilotnya nggak jadi. Kalau keliling beberapa negaranya, alhamdulillah sudah. Negara apa saja tuh Pak? Ya, yang sudah pasti ya, karena punya dulu pernah ikut travel umroh, bolak-balik ke Saudi sering, Qatar, Thailand, Singapura, kemudian Malaysia sering, kemudian pernah ke India, dan satu lagi pernah kemana lupa saya. Jadi sudah, walaupun tidak semua ya, minimal sudah pernah di negeri. Mungkin Bapak memiliki sosok idola atau seorang yang dapat memotivasi Bapak. Mungkin Bapak bisa sebutkan siapa dan mengapa. Kalau saya idolanya, kalau di Indonesia ya Muhammad Amin Rais ya. Itu imam saya di organisasi dan imam saya juga untuk ibadah. Itu Pak Amin Rais itu idola saya, tokoh reformasi. Mungkin adik-adik, anak-anak belum lahir kali ya. Itu tokoh-tokoh reformasi 98. Bila adik-adik tahu, dulu partai politik cuma 3. Sekarang banyak partai politik. Itu salah satu jasanya Pak Amin Rais. Itu tokoh saya. Pak Amin Rais itu tokoh saya. Dan sekarang saya sering ketemu beliau dekat karena sama-sama di DPP, di organisasi. Beliau majelis syuro, saya salah satu ketua. Jadi saya dekat sama beliau. Dan mungkin ini terakhir nih Pak. Selain dahulu Bapak menjadi DPRD, pekerjaan Bapak sebelumnya itu apa sih Pak? Atau mungkin kan Bapak bilang part time, terus juga Bapak memiliki ini mungkin yayasan
atau tempat sepak bola itu mungkin Oh, iya. Bapak bisa jabarkan. Jadi awalnya Bapak ini pedagang. Sebelum jadi organisasi, sebelum jadi dewan, Bapak ini pedagang di Pasar Keranji. Pedagang. Nah, sekarang dagangnya sudah enggak. Nah, sekarang organisasi berjalan, usahanya salah satunya yang punya lapangan futsal AS Agung. Dan ikut join di travel umroh. Juga sesekali sebagai kontraktor bangun rumah di sekitar Bekasi, baik kantor maupun perumahan. Dan ini bagian dibilang usaha sih nggak juga ya, ini bareng teman-teman Bapak jadi ketua umum Yayasan Al-Kausar, bergerak di bidang pendidikan. Ini ada playgroup, TK dan SCIT. Ini sudah cukup lama Bapak bergabung di sini tahun 2001 sampai hari ini. Ya, Al-Kausar ini ruang ini kita pakai ini Yayasan Al-Kausar, Yayasan pendidikan ya. Itulah aktivitas di luar politiknya, ya termasuk bisa dibilang ya usaha lah ya. Dan terakhir nih Pak, sebagai penutup, mungkin sebagai pesan juga kepada teman-teman yang nanti akan menonton tentang kan perjalanan hidup Bapak ini sangat memotivasi dan menginspirasi gitu kan. Mungkin adakah beberapa kalimat Bapak untuk anak-anak muda seperti kita ini? Yang pertama sih, jangan sia-siakan waktu. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu itu tidak akan berulang. Dan kesempatan tidak berulang 2 kali. Yang berikutnya, jadikanlah setiap yang kamu kerjakan itu, atau setiap langkah kamu itu bagian daripada ibadah. Udah cuman itu aja. Dan selalu berbuat baik. Juga selalu sangka baik. Dah, harus sangka baik, itu paling penting. Iya. Berprasangka baik dan tidak menyanyiakan waktu yang ada. Iya. Juga melakukan apapun itu sebagai Iya, ibadah atau keikhlasan, itulah kunci dari kesuksesan ya Pak ya. Baik, kurang lebih itu saja Bapak yang dapat saya tanyakan ke Ya. Bapak. Terima kasih banyak atas waktu dan jawaban yang Bapak berikan. Ya, sama-sama. Salam untuk teman-teman semua ya. Iya, Pak. Semoga sukses selalu ya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.